Para menteri dari 6 negara anggota Dewan Menteri Segitiga Terumbu Karang menghadiri konferensi pengolahan terumbu karang dunia di Manado, Sulawesi Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Yuil Yadawan. Ya, Yuil, apa yang menjadi rekomendasi dari pertemuan Forum Bisnis untuk Pengolahan Terumbu Karang Dunia hari ini? Ya, Elisa, acara yang sudah berlangsung dari tadi pagi hingga sore hari ini, acara konferensi Forum Bisnis Pengolahan Terumbu Karang Dunia, tepatnya di Manado, Sulawesi Utara. Langsung laporan saya dari Manado Convention Center, di mana tadi sudah ada sejumlah acara yang sudah dilaksanakan, mulai dari plenary session yang menghadirkan beberapa pembicara yang kompeten, seperti misalnya Wali Kota Bitung, Hani Sondak, kemudian tadi juga ada Global Market Opportunity Director Dr. Abdul Basir Kumhi Mohammed, kemudian ada Direktur Blue Economy Foundation Dewi Smaragdina, dan juga telah melewati sesi-sesi diskusi yang juga membahas 4 pikiran pokok dari forum bisnis ini, terutama dari terkait mengenai perikanan, pariwisata, ikan hias, dan juga rumput laut. Dan lebih lanjut untuk mengetahui rekomendasi apa dari sesi-sesi diskusi yang sudah dijalankan hari ini, di samping saya saat ini sudah ada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Halo, selamat sore Pak Saud. Sore. Oke, Pak Saud, ini kita mau tahu nih, apa sih hasil rekomendasi yang dihasilkan dari forum bisnis hari ini terkait mengenai empat pikiran pokok yang sudah dibahas ya Pak ya hari ini. Silakan Pak. Ya, jadi hari ini, terutama sore hari ini telah selesai berjalan diskusi pendalaman mengenai 4 hal. Pertama adalah perikanan, yang kedua adalah koral dan ikan hias laut, yang ketiga rumput laut, dan yang keempat adalah wisata bahari. Nah, keempat hal ini menjadi pembicaraan penting dan utama dalam bisnis forum ini, karena keempat hal inilah yang menjadi peluang bisnis dan investasi yang besar berbasis ekosistem terumbu karang. Beberapa hal yang telah dibahas dan disarankan dari pertemuan ini. Pertama, untuk bidang perikanan, tadi secara panjang lebar dibahas mengenai perikanan tuna. Dirasakan memang sekarang persyaratan pasar global itu semakin ketat, dan oleh karena itu Indonesia selaku negara pengekspor harus terus meningkatkan tentu kapasitasnya dalam rangka memenuhi persyaratan pasar global. Secara khusus tadi dirujuk mengenai sertifikasi ekolabel yang memang dipersyaratkan oleh pasar dunia. Dan Indonesia sekarang ini dalam pertemuan tadi diminta untuk terus melakukan melanjutkan proses mengenai proses sertifikasi MSC secara khusus yang sekarang sedang berjalan untuk komoditas tuna, untuk cakalang, juga untuk ikan kakap merah, kerapu, dan untuk rajungan. Hal ini diminta untuk terus dilanjutkan agar paling tidak dalam beberapa tahun ke depan maka Indonesia telah mendapatkan sertifikasi MSC ini. Yang kedua direkomendasikan dari kelompok diskusi ini adalah supaya upaya-upaya perbaikan mengenai pengelolaan perikanan dalam arti luas itu terus dilanjutkan terhadap komoditas yang lain juga, tidak saja tuna. Nah, itu dari yang pertama tadi kelompok perikanan. Yang kedua untuk kelompok yang rumput laut, tadi disepakati bahwa kerjasama ASEAN untuk rumput laut melalui ASEAN Seaweed and Karaginan Club itu untuk dilanjutkan pertemuannya, dan nanti pada bulan Juni tahun ini akan diadakan pertemuan lanjutan di Thailand. Dan yang kedua diminta juga untuk meningkatkan kualitas daripada bahan baku dan harmonisasi standar terkait dengan karaginan. Itu dari kelompok rumput laut. Dari kelompok untuk pariwisata bahari, tadi Sulawesi Utara sebagai daerah yang sangat potensial di bidang pariwisata bahari, juga tadi direkomendasikan untuk terus bekerja semua stakeholders dalam rangka memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat besar dalam rangka wisata bahari ini. Yang kedua juga tentu untuk memfasilitasi para investor dari dalam negeri maupun luar negeri untuk bisa mengembangkan lokasi-lokasi daripada wisata bahari ini.
Itu tadi yang dimintakan. Dan yang terakhir adalah untuk koral dan ikan hias. Tadi disampaikan bahwa Indonesia sebagai produsen daripada yang paling besar diminta untuk terus meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas serta juga meningkatkan riset di bidang ikan hias laut ini. Barangkali ini hasil-hasil penting. Tadi ada 3 negara hadir dalam diskusi-diskusi kelompok, ada juga wakil dari Kadin dan berbagai LSM internasional seperti WWF ada juga dari lembaga Marine Stewardship Council dan juga pihak-pihak perguruan tinggi. Tapi ini hasil yang sangat penting yang dicapai dan ini memberikan dasar penting untuk kita ke depan. Terima kasih Pak Saud. Ya Elisa, tentunya kita berharap Indonesia yang memiliki Manado ini bisa menjadi salah satu kota yang dapat dimanfaatkan dan juga dikembangkan dari segi investasi dan juga pengelolaan dari terumbu karang dunia. Elisa. Terima kasih Yuliana Wen. Reporter Berita 1 Yuliana Wen melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara.